Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, sahabat belajar Al-Quran rahimakumullah. Alhamdulillah, kita melanjutkan lagi ngaji kita, yaitu belajar membaca Al-Quran bersama-sama. Kita melanjutkan di surah Al-An'am, kita sampai pada ayat 123. Tidak lupa kita uraikan tajwidnya bersama-sama dengan cara yang mudah, ringkas, dan semoga mudah juga untuk difahami. Marilah kita awali dengan baca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Wa kadza, alif kecil di atas dua harakat kita panjangkan mad tabi'i. Wa kadzalika ja'alna huruf ain yang memiliki sifat jahar dan tawasud, jangan samakan dengan hamzah. A'i'u. Ja'alna lam sukun, alna jangan sampai memantul, atau dalam bahasa istilahnya tajwid disebut tawalud, memantulkan huruf hijaiyah selain huruf yang memiliki sifat qalqalah. Contoh, ja'alna itu yang disebut dengan tawalud, bunyi pantulan pada huruf hijaiyah selain huruf qalqalah. Nah, fathah diikuti alif dua harokat, fi kasrah diikuti ya sukun, masing-masing dua harokat kita panjangkan mad tabi'i. Fi kulli qaryatin yatin kasrah tanwin bertemu hamzah. Kasrah tanwin dibaca jelas tanpa mendengung. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf ini, ya, 6 huruf ini harus kita ingat-ingat. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain. Seperti ini, kasrah tanwin bertemu hamzah, idhar, halqi, dibaca jelas tanpa mendengung. Yatin akabiro, aka alif kecil di atas pada huruf kaf ini mad tabi'i dua harakat kita panjangkan. Akabiro mujrimiha, jim sukun yang mati asli di tengah kalimat qalqalah sugroh, jangan lupa dipantulkan mujrimiha, miha masing-masing dua harakat mad tabi'i. Kasrah diikuti ya sukun, ha, fathah diikuti alif, dua harakat kita panjangkan mad tabi'i. Miha liyamkuru, liyam, mim sukun bertemu kaf, idhar syafawi, maka mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Liyam kuru, mim sukun mendengung hanya bertemu dengan dua huruf, yaitu huruf ba dan huruf mim. Selain bertemu dengan dua huruf ini, mim sukun dibaca jelas, idhar syafawi. Bertemunya mim sukun dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba disebut idhar syafawi. Liyamkuru fiha, ru duma bertemu sukun dua harakat mad tabi'i, kasrah diikuti ya sukun mad tabi'i dua harakat, ha fathah diikuti alif, dan kita waqaf pada tanda qaf lam, al waqfu aulah, maka dua harakat masing-masing kita panjangkan mad tabi'i. Wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Wa ma fathah diikuti alif dua harakat mad tabi'i. Wa ma yamkuru, ya mim sukun bertemu kaf, idhar syafawi, mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Yamkuru, ru duma bertemu sukun dua harakat mad tabi'i. Kuruna illa masuk ke dalam alif yang bertasdid, illa lam alif kita panjangkan dua harakat mad tabi'i. Illa bi anfu, nun sukun bertemu fa, ikfa hakiki, kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 3 harakat. Siap-siap pada saat mendengung menyamarkan bunyi nun sukun, kita siap-siap membunyikan huruf depannya, yaitu huruf fa. Ini juga yang disebut dengan ikfa ausat. Namun biar lebih mudah untuk difahami, kita ringkas menjadi satu ikhfa hakiki.
bi'anfusihim wa ma fusihim. Mim sukun bertemu waw idhar syafawi. Mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Fusihim wa ma fathah diikuti alif dua harakat mad tabi'i. Wa ma yash'urun. Huruf shin tafasi, dan huruf shin makhrajnya ada pada wastul lisan, yaitu tengah lidah, sama dengan makhrajnya huruf jim dan ya. Shin yash'urun. Huruf ain aurun, dan duma bertemu waw sukun, bertemunya mad dengan huruf hidup yang dibaca waqaf mad arid li sukun, 4 harokat kita panjangkan. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mislama. Kita wakaf di sini untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita. Maka di sini kita panjangkan 2 harokat dulu. Bertemu mad dengan hamzah di lain kalimat mad jaiz munfasil. Pada saat dibaca wakaf kita panjangkan 2 harokat dulu, dan pada saat dibaca wasol atau terus baru kita panjangkan 4 atau 5 harokat. Karena kita memilih wakaf di sini, maka kita panjangkan 2 harokat dulu. Wa idza jaa fathah bertemu alif 2 harokat mad tabi'i. Wa idza ja bertemu mad dengan hamzah dalam satu kalimat mad wajib mutasil 5 harokat kita panjangkan. Wa idza ja'atuhum ayatun. Mim sukun bertemu hamzah idhar syafawi. Mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung idhar syafawi. Ayatun. Huruf hamzah yang berharokat alif kecil di atas mad badal 2 harokat kita panjangkan. Ayatun qalu. Duma tanwin bertemu qaf ikfa hakiki. Kita samarkan bunyi duma tanwin dan mendengung selama 3 harokat. Qalu masing-masing 2 harokat kita panjangkan. Fathah diikuti alif, duma diikuti waw sukun mad tabi'i. Lan nu'mina hatta. Lan nun sukun bertemu nun idgham bi gunnah. Bertemunya nun sukun atau tanwin dengan 4 huruf ini disebut dengan idgham bi gunnah. Memasukkan dengan mendengung. Masuk pada huruf nun dan mendengung selama 3 harokat. Lan nu'mina hatta. Hamzah sukun memiliki sifat jahar dan syiddah, yaitu tertahannya nafas dan suara. Maka pada saat disukun bunyinya nu'mina harus dibaca jelas dan tegas karena huruf hamzah memiliki sifat jahar dan syiddah, yaitu tertahannya nafas dan suara. Nu'mina hatta masuk pada huruf ta yang bertasdid hat. Ya, masuk dulu hatta. Lalu kita panjangkan 2 harokat alif kecil di atas 2 harokat mad tabi'i. Hatta nu'ta hamzah sukun sama dengan yang ini jahar dan syiddah. Nu'ta ta alif kecil di atas 2 harokat mad tabi'i. Mislama. Hatta nu'ta mislama. Makhraj huruf sa torful lisan atau ujung lisan menyentuh kedua ujung gigi seri atas. Mislama. Karena kita wakaf di sini, kita panjangkan 2 harokat dulu. Karena bertemu mad dengan hamzah di lain kalimat mad jaiz munfasil, pada saat dibaca wakaf kita panjangkan 2 harokat dulu. Lalu kita mengulang pada kalimat hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah. Kita wakaf pada tanda mim kecil namanya wakaf lazim, harus berhenti. Rasulullah. Nah, sekarang di sini kita wasol. Maka bertemu mad dengan hamzah di lain kalimat mad jaiz munfasil, 4 atau 5 harokat kita panjangkan. Namun kita tentukan salah satu.
Misalnya 5 harokat. Maka nanti jika terdapat mad jaiz, kita samakan 5 harokat, kita panjangkan. Hatta nu'ta mithlama utiya. Duma bertemu sukun 2 harokat mad tabi'i. Utiya Rasulullah. Tiya Rasulullah. Kita waqaf pada tanda waqaf lazim. Rasulullah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allahu lam jalalah yang didahului fathah, kita baca tafkim. Allahu a'lamu huruf ain. A'lamu haitsu fathah bertemu ya sukun kita lunakkan. Haitsu yaj'alu huruf jim yang mati asli di tengah kalimat qalqalah sugra. Yaj'alu risalatah. Alif kecil di atas 2 harokat kita panjangkan. Risalatah. Qaf lam kita berhenti di sini. Risalatah. Sayusibul ladzina ajramu sagharun 'indallahi wa 'adzab. Sayusibul ladzi, si kasrah diikuti sukun 2 harokat mad tabi'i. Sibul ladzi, lam ta'rif yang tidak bersukun atau alif lam yang bertemu dzal, idgham syamsiyah. Bul ladzi, di kasrah bertemu ya sukun 2 harokat mad tabi'i. Dzina ajramu, jim sukun yang mati asli di tengah kalimat qalqalah sugra. Ajramu mu dimati ikuti waw sukun 2 harokat mad tabi'i. Sagharun gha, huruf ghain fathah diikuti alif 2 harokat kita panjangkan mad tabi'i. Sagharun, duma tanwin bertemu ain idhar halqi. Duma tanwin dibaca jelas tanpa mendengung. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf ini termasuk huruf ain, maka bunyi tanwin. Duma tanwin dibaca jelas tanpa mendengung. Run indallahi, nun sukun bertemu dal, ikfa hakiki. Kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 3 harokat. Indallahi, lam jalalah yang didahului fathah, kita baca tafkim. Indallahi wa 'adzab. Karena kita memilih wakaf di sini untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita, maka wa 'adzab bertemunya mat dengan huruf hidup yang dibaca wakaf. Mat arid li sukun 4 harokat kita panjangkan. Dan karena ini huruf ba yang mati dibaca wakaf qalqalah kubra, karena mati dibaca wakaf. Wa'adzab. Lalu kita mengulang pada kalimat indallahi. Indallahi wa'adzabun syadidum bima kanu yamkurun. Sekarang di sini kita wasol. Kita uraikan duma tanwin bertemu shin. Ikfa hakiki. Duma tanwin dibaca samar dan mendengung selama 3 harokat. Indallahi wa'adzabun syadidum. Duma tanwin bertemu ba, bacaan iklab, membalik atau menukar. Membalik seperti bertemu mim, namun siap membunyikan huruf ba. Bertemunya nun sukun atau tanwin dengan huruf ba namanya bacaan iklab. Syadidum bima kanu. Makanu masing-masing 2 harokat kita panjangkan. Mad tabi'i fathah diikuti alif, duma diikuti wawu sukun, 2 harokat kita panjangkan. Yamkurun, mim sukun bertemu kaf idhar syafawi. Mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Kurun bertemunya mat dengan huruf hidup yang dibaca wakaf mad arid li sukun, 4 harokat kita panjangkan. Indallahi wa'adzabun syadidum bima kanu yamkurun. Sadaqallahul azim.